warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi, salam sejahtera kita semua. Kawan profesi, kali ini bertemu lagi di Profesi Kita Channel dengan narasumber yang baru. Suasananya agak berbeda karena hari sudah gelap dan kebetulan juga tidak sengaja bertemu sebetulnya dengan salah seorang penjahit keliling yang tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum mulai sesi wawancara. Beliau arah pulang ini sepertinya, kawan profesi. Baik, kita langsung saja mulai obrol-obrol dengan bapaknya ya Pak ya. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak? Bapak Adul. Pak siapa? Adul Permak. Adul Permak ya? Oh, jadi ada nama belakangnya ya? Oh, luar biasa, alhamdulillah. Boleh tahu status pernikahannya Bapak? Putranya sudah berapa? Oh, putra satu. Pak semua gitu. Iya. Dua yang sini. Oke. Yang di pertama satu. Dari tiga punya ini mah anak. Oh, 3. Oke. Ya, cuman beda biang satu. Oh, oke, paham. Baik. Pak Adul, Pak Adul ini asli mana nih? Masih Kerawang. Asli Kerawang ya? Iya. Oke. Kenapa Pak Adul bisa menjalankan profesi sebagai penjahit keliling nih? Awalnya ada cerita menarik, kenapa bisa memutuskan untuk terjun di profesi ini, Pak? Tadi aja saya kagak bisa, Pak. Sebenarnya mah cuman saking ininya modal nekat aja lari ke lapangan. Ikut saudara di Cengkareng. Tuh. Diajarin. Tapi yang ngajarin ini takut ngambek ke saya. Terus dapat seminggu saya belajar keliling. Dapat yang saya belum pelajari dapat. Sampai misalnya kan kecilin pinggang, saya belum diajarin tuh. Pas ini cuman pinter-pinter saya aja yang ngomong nih mah. Kok lama banget kata yang normal. Kalau pengen cepat kata saya motong baru cepet. Padahal saya belum bisa. Itu sampai keluar air keringat dingin saya. Saking belum bisanya. Alhamdulillah ada teman saya lewat. Jadi saya paham kayak gini caranya kayak gini. Baru kelar itu. Tuh. Orang baru seminggu saya langsung diajari itu. Dapat permakan yang saya belum bisa. Tapi sebelum memulai profesi ini, Pak Adul, pernah kerja? Pernah Pak, saya serabutan. Oke. Ngelas. Saya pernah ngalamin. Terus kerja di material, di balok, di kayu. Pernah ngalamin. Bahkan sampai yang hina saya pernah ngalamin. Jadi pemulung di daerah Pasar Minggu. Ya, luar biasa kawan profesi. Pak Adul ini memang sebelum menjalankan profesi sebagai penjahit keliling pernah juga ya Pak beberapa pekerjaan dilakoni sama beliau. Iya. Karena mungkin tujuannya untuk menyambung hidup ya Pak ya, Iya. kira-kira begitu. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menekuni profesi sebagai penjahit jalanan. Alhamdulillah bertemu dengan awalnya belajar dari saudara ya Pak ya, kemudian ada kawannya juga yang mengajarkan Bapak sehingga bisa menjahit lah, kira-kira begitu ya Pak ya. Baik Pak Adul, kalau untuk profesi menjahitnya sendiri ini dilakukan sejak tahun berapa nih Pak Adul kalau boleh tahu? Saya 2005. 2005. Iya, udah mulai jahit keliling. 2005 saya di Pamahan. Tuh. Terus pindah dapat setengah tahun. Pindah ke Cikampek. Pindah saya dari Cikampek dapat 2 bulan. Teman saya nggak betah. Biasa dapat duit gede aja. Saya mah udah biasa saya mah. Yang penting makan perkenalan dulu baru cari duit. Saya mah gitu. Kalau teman saya enggak.
duit dulu di sini. Nah pas itu saya hengkol di daerah Tlagasari sampai punya istri di situ, keliling tuh. Kontrak di situ di Tlagasari tahun 2008 sampai 2011 saya pindah kemari ke Tegaldanas. 2010 saya udah cerai sama istri yang di sono. Dapat lagi di sini 2011 tuh. 2011 saya ngelakonin di sini nih. Daerah Kalimalang, Tegaldanas. Tempat hiburan ngapain. Bukan masuk, bukan. Ini mencari duit, keliling, jahit. Iya, luar biasa Pak Adul ya. Oh, artinya sejak 2005 menekuni profesi ini, Iya. Mesin jahit pun saat itu beli sendiri berarti Pak ya? Iya. Sudah punya ya? Udah punya. Oke, terus sedikit dimodifikasi supaya bisa untuk Bapak bisa cari pelanggan itu dengan keliling-keliling gitu Iya, ya Pak ya? keliling-keliling. Oke. Ya. Nah, setiap harinya itu Pak Adul mulai jalan dari tempat tinggal Bapak keliling-keliling dari jam berapa sampai jam berapa Pak biasanya Pak? Oh, saya nggak tentu Pak. Kadang jam 1, kadang jam 10. Itu juga pagi Pak, jam 10. Biasanya jam 1 aja yang seringan. Biasa pelanggan-pelanggan saya keluar jam 1 terus ya siang. Saya nyobain pagi, tumben-tumbenan gitu. Mulu jawabannya. Bilangnya, pengen nyari tambahan gitu, bilang gitu. Pengen keluar pagi. Jadi Bapak sudah punya pelanggan tetap ya Pak ya di sekitar sini ya Pak? Ya? Banyak pelanggan Pak. Biar katanya banyak saingan yang pakai motor. Alhamdulillah modal gerobak butut juga banyak yang masih yang merun jasa saya gitu. Nah, kemudian Pak Adul kalau boleh tahu nih satu harinya itu bisa dapat berapa Pak dari pelanggan-pelanggan Bapak menggunakan jasa menjahit? Kalau masalah ini nggak tentu Pak, penghasilan mah kadang menang 50.000, kadang lebih dari 200. Kalau lagi rame alhamdulillah sampai 300 sampai dapet tuh. Itu dikumpul sama Bapak ya? Di satu hari itu. Oh, untuk satu hari Iya. makan anak istri ya? Iya, kalau lagi rame itu juga kalau sepi. Pernah saya ngalamin dapat dari pagi dari jam 10 saya berangkat ya. Sampai jam 5 saya bawa duit 25.000. Memang lagi jong kali hari itu. Tapi alhamdulillah besoknya lagi lebih dari segitu, dapat 200. Yang namanya keliling Pak, sama biar dagang kadang rame. Semuanya pengen kan rame semua, rame mulu kan. Ya kawan profesi memang Pak Adul ini salah satu sosok yang pekerja keras kalau saya bisa bilang, karena walaupun di luaran sana banyak profesi yang serupa dengan Pak Adul ya Pak ya, bahkan ada yang menggunakan sepeda motor, kemudian ada juga yang menggunakan moda yang sama lah dengan Pak Adul seperti itu, tapi beliau tetap tidak gentar karena rezeki tidak akan tertukar ya Pak ya, sudah tertakar ya, kira-kira begitu. Baik, kenapa Pak Adul nih pada saat 2005 itu memutuskan memilih udah deh saya jadi tukang jahit keliling aja gitu. Apa alasannya? Ada alasan khusus nggak nih Pak? Ya, ke satu enak, belanja sekali, penghasilannya banyak, murah, nggak kayak dagang yang lain, modal banyak, kadang-kadang kan lebih kasih kalau yang lain. Kalau
cuma belanja sleting, belanja sekali nih harga 100.000 buat sampai seminggu, sampai 15 hari masih ada. Alhamdulillah kan nggak ini. Jadi kita memilih ternak keliling ke satu enak gitu, gampang ya duitnya, pengalaman kayak gini, diomelin yang cerewet yang kagak kan udah ketahuan. Modal tidak terlalu besar, Iya. tapi ya alhamdulillah kalau Buat pelanggan anak istri cocok mah gitu ya ketemu Pak ya. aja. Betul. Kalau karyawan, saya pernah ditawarin jadi di konveksi, saya nggak mau. Sama aja sih saya bilang, samanya gini, malah masih kalau hitungan bulan masih gedean saya, maaf ya penghasilannya. Kalau konveksi sebulan paling 4 lah ya. Kalau saya dari kecilnya itu dah kocap sehari kali sebulan Sudah 500 ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Baik. Selama menjalankan profesi sebagai penjahit keliling Pak Adul nih, ada apa namanya kejadian suka dan dukanya nggak nih Pak? Wah banyak. Pernah saya kesalahan motong, ngomelin ya, yang namanya saya salah. Orang kan saya bilang belum dapat ilmu, saya udah dikasih kerjaan. Ya, emang yang namanya modal nekat, ayo terus. Masa amat nggak bisa sih, intinya kayak gitu. Saya babat terus, kerjain. Salah sini, motong itu daerah sono, daerah Kerawang. Oke, baik. Saya mendapat ilmunya emang di jalan semua Pak. Dijahit kebanyakan dari ngeciling, ngebody. Saya nggak pernah ngukur, tapi dipakai, saya lihat, wah bang, ukurannya kayak gini, dari pas body, udah, yang penting pakai kayak gitu. Udah, saya bisa tebak kayak gitu, alhamdulillah. Pas, yang penting saya mah dipakai. Luar biasa. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari kami. Sejak 2005 hingga saat ini Pak Adul jalani profesi sebagai penjahit keliling. Mungkin ada ya Pak ya harapan secara pribadi dari Pak Adul nih, saya kepengen punya konveksi sendiri misalnya, atau saya kepingin punya karyawan yang menjahit di tempat di konveksi saya, kira-kira begitu. Kalau masalah konveksi, saya pernah ngalamin Pak. Tapi kalau rencana pengen buka kios mah iya, saya kepengen. Cuman sayanya belum siap. Satu, modalnya belum punya, kalau buka kios. Alat-alatnya belum komplit, buka kios. Pengen saya di pinggir jalan ke orang-orang kayak gini. Cuman sayanya belum cukup, belum punya modal. Jadi terbentur modal ya Pak ya. Iya, modal. Tapi ya mudah-mudahan rencana ini yang Pak Adul cita-citakan ya, mungkin sejak lama ya Pak ya, bisa segera terrealisasikan Pak ya. Amin. Kemudian ada pesan khusus Pak buat penonton Profesi Kita Channel nih Pak, dari Pak Adul nih sebagai penjahit keliling nih, Ya, khususnya untuk anak-anak muda Pak. kalau daripada nganggur masih mendingan diajar deh. Soalnya banyak kejadian, udah anak sekolah udah tawuran, nggak karuan mulai sekolah. Daripada ini masih mendingan ada kegiatan, belajar di mana kek. Misalnya di tukang jahit, di tukang termak keliling, banyak di mana-mana kayak tukang keliling mah. Minta ajarin, tanya-tanya kayak gimana, pasti diajarin. Kayak gitu. Daripada ya
ntar akhirnya kan ngobrol-ngobrol kayak gini ada ilmu jadinya. Ya, mungkin maksud Pak Adul bagi generasi muda saat ini, kalian itu harus semangat dalam belajar, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif ya Pak ya. Kayak maksudnya kayak gitu. Jadi kedepannya kalian itu bisa mengejar cita-cita kalian. Pun kalau tidak sampai atau tidak bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan inginkan, paling tidak mencoba, berusaha, lakukan apapun selama niatannya baik, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira begitu mungkin pesan dari Pak Adul ya Pak ya. Baik kawan profesi, untuk video kali ini dan wawancara spesial di malam hari ya, dengan Pak Adul Permak, salah satu penjahit keliling yang sudah cukup lama, bertahun-tahun ya Pak ya, demi menafkahi sanak keluarga. Kawan profesi, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam profesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.